فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian akidah at-tauhid. Ini pertemuan yang ke-11. Baik, di pertemuan kali ini kita masih akan membahas bagian keempat daripada bab yang telah kita bahas sebelumnya, yang membahas tentang fi bayani manhajil Quran fi isbati wujudil khaliqi wa wahdaniyatih. Manhaj Al-Quran dalam menetapkan wujud dan keesaan Al-Khaliq, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana manhaj Al-Quran dalam menetapkan eksistensi, keberadaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, berkata penulis, manhajul Quran fi isbati wujudil khaliqi wa wahdaniyatihi wal manhajul ladzi yatamashsha ma'al fitr al-mustaqimah wal uqulis salimah. Manhaj Al-Quran atau metode Al-Quran dalam menetapkan wujud Allah, wujud Al-Khaliq serta keesaannya adalah satu-satunya manhaj yang sejalan dengan fitrah yang lurus dan akal yang sehat. Akal yang sehat. Wadzalika biiqamatil barahinis sahihah allati taqtani'u bihal uqulu wa tusallimu bihal khusumu. Wa min dzalika, yaitu dengan mengemukakan bukti-bukti, dalil-dalil, hujjah-hujjah yang benar yang membuat akal mau menerima dan musuh pun menyerah. Di antaranya adalah al-awwal minal ma'lumi bid-darurati annal haditha la budda lahu min muhdits. Sudah menjadi kepastian, keharusan bahwa setiap yang baru tentu ada yang mengadakan, karena tidak mungkin tidak ada yang mengadakan, ini mustahil. Hadhi qadiyatun daruriyatun ma'lumatun bil fitrah hatta lisibyan. Perkara ini, masalah ini dimaklumi oleh setiap orang, oleh setiap fitrah manusia, bahkan hingga oleh anak-anak. Fa inna sibya law darabahu daribun wa huwa ghafilun la yubsiruhu laqala man darabani. Jika seorang anak itu dipukul oleh seseorang ketika ia tengah lalai atau tidak mengetahui atau tidak melihatnya, ia pasti akan bertanya, siapa yang memukulku? Siapa yang memukulku? Walau qila lahu lam yadribka ahadun lam yaqbal aqlu an takuna ad-darbatu hadathat min ghairi muhdits. Kalau dikatakan kepadanya tidak ada yang memukulmu, maka pasti anak itu akan menolaknya. Akalnya tidak menerimanya, karena tidak mungkin ada pukulan tanpa ada yang memukulnya. Tidak mungkin ada kejadian tanpa ada yang membuatnya terjadi. Fa idza qila lahu, jika dikatakan kepadanya fulanun darabaka, seseorang telah memukulmu, baka hatta yadriba daribahu, maka dia akan mungkin menangis sampai dia bisa membalas orang-orang yang telah memukulnya. Oleh karena itu qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, am khalaqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu apapun ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri. Wa hadza taqsimun hasirun dzakarallahu bi sighati istifhamin inkari. Ini adalah pembagian yang membatasi yang disebutkan Allah dengan sigha istifham inkari atau bentuk pertanyaan yang menyangkal. Liyubayyana anna hadhil muqaddimat ma'lumatun bid-darurah la yumkinu jahduha. Guna apa? Guna menjelaskan bahwa muqaddimah ini sudah merupakan aksioma, kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, kebenarannya hak yang tidak mungkin lagi dipungkiri oleh akal dan fitrah manusia. Yaqul am khuliqu min ghairi syai'. Dia berfirman, Allah berfirman, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu apapun? Ai min ghairi khaliqin khalaqam,
tidak ada yang menciptakan mereka. Ini mustahil. Am khalaqu anfusahum, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri. Wakilal amrayni batil, dan keduanya ini adalah sesuatu yang kebatilan. Mereka menciptakan diri sendiri atau mereka tidak diciptakan dari apapun. Ini satu hal yang mustahil. Fata'ayyana anna lahum khaliqan khalaqahum, maka telah jelas bahwa ada yang menciptakan mereka, ada sang pencipta yang menciptakan mereka. Wa huwallahu subhanahu wa ta'ala, laisa hunaka khaliqun ghairu. Siapa yang menciptakan mereka? Siapa yang menciptakan kita? Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa hunaka khaliqun ghairu, tidak ada pencipta selainnya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hadza khalqullah, inilah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'aruni, tunjukkan kepadaku, kata Allah, madza khalaqal ladzina min duni, apa yang diciptakan selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang mereka sembah itu, apa yang mereka ciptakan, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Aruni madza khalaqu minal ard, perlihatkan kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang telah mereka ciptakan di atas muka bumi ini. Am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabal khalqu 'alaihim qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa serikat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang dapat menciptakan seperti ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kedua ciptaan tersebut serupa menurut pandangan mereka. Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban wala yajtama'u la. Sesungguhnya segala yang kamu seru, segala yang kamu ibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala, sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka semua berkumpul untuk menciptakannya. Ini tidak bisa terjadi. Walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yakhluqun, dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak dapat membuat sesuatu apapun, bahkan mereka diciptakan oleh tangan-tangan manusia. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun, apakah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan itu semua dengan yang tidak dapat menciptakan apa-apa, maka mengapa kalian tidak mengambil pelajaran? Subhanallah. Wa ma hadha at-tahaddi al-mutakarriri lam yada ahadun annahu khalaqa syai'a. Sekalipun sudah ditantang berkali-kali oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tantangan yang vulgar agar mereka mendatangkan bukti-bukti, namun tidak ada seorang pun yang mengaku bahwa dia telah menciptakan sesuatu. Wala mujarrada da'wah, tidak, bahkan sampai pengakuan saja tidak ada. Fadlan an isbati dzalik, bagaimana apalagi menetapkan dengan bukti. Subhanallah. Wa ta'ayyana anna Allah subhanahu wa ta'ala huwal khaliq wahdah la syarika. Jadi jelas, terang benderang, benar adanya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah sang pencipta dan tidak ada sekutu baginya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini cara atau metode Al-Quran dalam menetapkan wujud Allah subhanahu wa ta'ala dan keesaannya. Baik, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan yang ke-11 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berjumpa di pertemuan selanjutnya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi